memberkati setiap kita. Mari puji, mari bersorak-sorak bagi Allah kita. Mari satu suara sore hari ini jemaat Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Kita pandang dari suku mana sama-sama. Kita pandang suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan pada kanan kirimu cuma Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari yang bersuka angkat suaramu. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin yang terima kasihnya dari Tuhan. Katakan semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus katakan kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tangan kita cuma Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua hari ini pagi kita dipanggil, dipilih Tuhan Yesus untuk menikmati berkat Tuhan Yesus sehari-hari. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang
Boleh sekali kasih tepuk tangan sorak-sorai sore hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Sebab kita percaya Tuhan Yesus kita sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita, amin. Bahkan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang tinggal dalam setiap kita, yang membuat setiap kita beda dari generasi lain. Setiap kita lebih terang, bahkan kita bisa jadi terang dimanapun kita berada. Yang percaya, boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan, angkat tinggi kedua tangan kita. Mengucap syukur sore hari ini boleh ada Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan setiap kami, namun kami percaya karena kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap langkah di dalam hidup kami. Kembali kami bersatu berkumpul di tempat ini Tuhan, ataupun setiap kami yang tersambung via live streaming Gereja Tiberias, kami percaya urapan, kuasa, hadirat Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kami. Saat kami angkat tinggi kedua tangan kami percaya Tuhan yang turun tangan membantu, menolong, memberkati setiap kami. Saat setiap hati tertuju sama Tuhan Yesus, apa yang jadi doa, apa yang jadi harapan setiap kami, Tuhan genapi, Tuhan jawab atas setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan, lebih lagi untuk kami datang menyembah, untuk kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar saat mulut, setiap lidah, setiap hati menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh jalan keluar saat kami menyembah, saat kami bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami yang percaya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Rasakan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kasih hadir dalam hidupku, ubahkan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang. Kau berikan segalanya yang ada padaku. Dan kini ku bawa hidupku bagimu. Angkat tanganmu pun. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita. Dia baik bagi setiap hidup kita. Dia ajaib, kehadirannya nyata dalam setiap langkah hidupmu. Rasakan kebaikannya. Kita terima terangnya yang ajaib malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadir dalam hidupku, ubahkan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu. Kau berikan segalanya yang ada. Dan ini janji kami Tuhan, amin. Ku bawa
bawa hidupku bagimu. Dan kini Tuhan, dan kini ku bawa hidupku bagimu. Dan kini bawa hatimu, bawa hidupmu. Sekali lagi sambil angkat tanganmu. Dan kini ku bawa hidupku bagimu. Sama-sama ku berikan sembah bagi Raja Mulia. Bersinarlah dalamku melalui dirimu, terangmu bercahaya segala. Ku berikan sembahku bagi Raja Mulia, terangmu bercahaya. Kami percaya bersinarlah dalamku melalui diriku, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya. Kasih tepuk tangan sama-sama. Terang-Mu Tuhan menyinari setiap kami ya Tuhan Yesus. Apapun latar belakang kami ya Tuhan, Tuhan selalu hadir menantikan kami kembali kepada terang-Mu yang ajaib. Makasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu sama-sama saudara, berdoalah. Minta sama Tuhan hadirannya memenuhi setiap kita malam hari. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Tuhan layak kudus, layak
disembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat, yang telah melayani kita lewat terang kasih-Nya yang menyinari kegelapan di dunia. Kami akui kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Dari mulut kami mau katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kaulah layak kudus, layak disembah. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud menyembah. Oh, layak kudus, layak disembah. Mari bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Kita yang percaya dengan sungguh kita mau katakan layaklah, layaklah, sujud kepada-Mu, sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, katakan sujud menyembah Allahku. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tetap angkat kedua tanganmu malam hari ini, percayalah lewat kuasa nama Yesus kita boleh berubah. Lewat kuasa nama Yesus kita boleh terima kuasa mukjizat terjadi bagi kita orang percaya. Angkat tanganmu. Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Amen. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great is our God. Jesus, I believe in You, Lord. Angkat kedua tanganmu, boleh sama-sama. That sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art.
kami ya Tuhan yang percaya. Versi masuk, my Savior God, to thee, how great thou art. Kasih keras suaramu malam hari ini untuk kemuliaan Raja kita. Ini aku percaya Tuhan. Versi my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. I sing to you, Lord, thou sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari anak-anak muda di tempat ini sama-sama katakan saudara. How great thou art, how great thou art. Perbuatanmu indah, akan selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dia baik dan dia luar biasa bagi kami anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Perbuatanmu sungguh indah dan nyata telah kami terima. Dari tempat ini kami hanya bisa bersyukur dan tetap percaya penantian dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami serahkan semua masalah kami Tuhan. Dalam pujian ini kami tahu Tuhan telah berkuasa, dan pulang dari tempat ini kami telah menuai segala yang terbaik dari surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita yang mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk teman-teman muda di tempat ini. Puji Tuhan, malam yang sungguh indah kita boleh bersama menyembah dan juga merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Tuhan tertarik dengan hatinya manusia karena Tuhan Yesus tahu kedalaman hati setiap orang. Mereka yang senantiasa menjaga hati akan memiliki energi untuk menjalani masa-masa sulit. Jadi, kesadaran apa yang harus kita miliki? Miliki hati yang menyadari bahwa waktu bersama Tuhan adalah penting. Sama halnya dengan mengatur keuangan, waktu pun demikian. Bahwa menjaga hubungan dengan Tuhan harus diprioritaskan. Tanpa hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan kering. Mengapa menjaga hubungan dengan Tuhan begitu sulit dibandingkan dengan hobi yang biasa kita lakukan? Karena hati kita yang tidak terpikat dengan Tuhan Yesus. Ambil keputusan untuk intim hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kita akan sukacita pada saat kita menyembah dan berdoa secara pribadi. Memiliki kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Hanya Dia Yesus yang bisa mengenyangkan bagian terdalam hidup kita. Segala pencapaian dunia bersifat sementara, tetapi kepenuhan rohani dari Yesus Kristus bersifat kekal. Yesus bukan sekedar memberi berkat, tapi Dia Yesus adalah berkat itu sendiri. Sama seperti tubuh membutuh makanan, roh kita butuh Yesus setiap hari. Jadi ketika kita lelah secara rohani atau emosional, datanglah kepada Yesus terlebih dahulu, bukan kepada yang lain. Inilah inti kehidupan sejati. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat, sumber arah, dan sumber tujuan. Miliki kesadaran bahwa kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup. Yesus tidak hanya mengajar mereka,
tapi juga memberikan contoh dan teladan. Hidup melayani, bukan dilayani. Hidup mengasihi dan hidup mengampuni. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Melakukan yang diajar Yesus melalui Alkitab dan firman Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, teman-teman Jemaat Tuhan, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini, kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Cara Tuhan Menilai Seseorang Berbeda Dengan Penilaian Manusia. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Urapi kami semua agar kami semua hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kami mau berjuang untuk tidak jatuh dosa, agar kami semua layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia? Yang pertama, karena Tuhan lebih melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 dan 11-13, Amsal 4 ayat 23, Lukas 6 ayat 45. Allah melihat hati, dan hati adalah penentu kehidupan. Hati berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Alkitab menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari dalam hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen kepada Allah. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Ketika Allah melihat hati kita, Allah melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai dari diri kita. Jaga hati kita sesuai firman agar kita selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan melihat kerendahan hati kita. Yesaya 57 ayat 15, Mazmur 34 ayat 19-20, Amsal 22 ayat 4. Hanya bagi orang-orang yang rendah hati dan bertobat, Tuhan datang dengan janji yang indah. Dia Allah yang tinggal di tempat tinggi, dan di tempat kudus akan diam dengan orang-orang yang rendah hati. Lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Orang yang sombong adalah lawan dari Allah. Allah mau memakai orang yang rendah hati, sebagaimana telah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3, Roma 12 ayat 2. Percaya penuh kepada kehendak Allah dan melakukan kehendaknya, berarti kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kita orang percaya yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan dapat mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang berjalan dalam kehendaknya. Sebaliknya, orang yang tidak mengerti kehendak Allah, dia punya potensi akan terhilang. 1 Yohanes 2 ayat 17. Doa penutup. Tuhan menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya. Dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari, dan hidup dalam kekudusan-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap jemaat Tuhan, dan sama-sama kita mau diajar, kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Mari sama-sama teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan Bonar Gesyut, kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami boleh menyembah, kami boleh memuji Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh dibenarkan, disucikan, dilayakan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Maka kami punya iman setiap kami yang menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus diurapi dengan minyak, hidup seturut firman Tuhan. Kami percaya dalam setiap tantangan pergumulan kami melihat kemenangan Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Di akhir zaman kami punya iman, kami bersama keluarga kami terpelihara sempurna.
Dan kami percaya Tuhan Yesus, suatu saat nanti kami berkumpul di bumi, kami berkumpul dalam kerajaan sorga. Tidak lupa kami terus mengucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan pagari gereja kami, Tuhan sayangi gereja kami, berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarganya melayani, penuh tanda, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia, anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan, dan biarlah setiap kami Tuhan Yesus, kami boleh diajar, kami boleh diubahkan seturut dengan firman Tuhan. Segala kuasa yang mengganggu kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami menolak mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Marcel Sairang, dan juga Bapak Pendeta Fandi Kumendong, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bonner Gesyut yang dikasihi Tuhan, dengan iman, sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia Tuhan Yesus, buat anugerahnya yang mengubahkan setiap kita. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Satu hal yang ku temukan saat berdiam dekatmu, kau berikan pengharapan di setiap langkah hidupku. Selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Beri tepuk tangan buat anugerahnya yang memampukan setiap kehidupan kami. Biar setiap kami mau diubahkan seturut dengan karya-Mu Tuhan Yesus. Satu hal yang ku temukan saat berdiam dekat-Mu, kau berikan pengharapan di setiap langkah hidup kami, di setiap langkah hidupku. Mari bersama-sama, ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku
Serahkan setiap hidup kita, amin. Malam hari hidupku semuanya bagimu, ke dalam kasih-Mu kami serahkan Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku semuanya bagimu, ke dalam, sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Ku serahkan hidupku semuanya bagimu, ke dalam kasih. Ini doa kami Tuhan. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan dengan iman, dengan hati mengucap syukur. Ku ingin selalu bersama-Mu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah. Ku ingin selalu di hati. Kita boleh berdiri sama-sama teman-teman, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari buka hati, sambut firman Tuhan. Ku ingin selalu bersama-Mu, hanya kasih-Mu yang menjamah. Ku ingin selalu di hadirat-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan kita, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku semuanya bagimu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Serahkan, ku serahkan hidupku semuanya bagimu. Sekali lagi, sama-sama. Ini doa kami Tuhan. Ku serahkan hidupku semuanya bagimu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku semuanya bagimu, ke dalam kasih-Mu Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan saudara bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami serahkan bagi-Mu Bapa, Raja di atas segala raja. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar diri bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, dimampukan. Bapa, jika ada dosa namun kelemahan tubuh kami berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Kami percaya sekali lagi Tuhan, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa kekuatan yang baru, bawa tuntunan Tuhan yang membawa pada keselamatan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Dengan senyuman yang paling manis katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong lupakan ini akhir bulan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara, suasana akhir bulan. Tapi saya melihat semangatnya luar biasa dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka pembuka Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang seringkali saya percaya saudara pasti tahu karena sering jadi ayat hafalan. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Alkitab kita saudara. Tiga, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan, sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara kemarin hadir, saudara pasti tahu sempat saya bahas bahwa bicara tentang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah perjalanan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, dalam perjalanan kita, sejak awal Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan menciptakan setiap kita bukan hanya untuk hidup saja, tetapi untuk mencapai rancangan indahnya, mencapai rancangan damai sejahteranya. Saya pernah baca satu ungkapan yang sangat menggelitik saya, dikatakan begini, kalau kita manusia hidup hanya sekedar hidup, mohon maaf binatang di hutan pun hidup. Tetapi saudara dan saya Tuhan ciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup saja, tetapi ada rancangan indah, ada hal-hal yang Tuhan mau kita mencapainya di masa depan. Katakan amin. Nah, dan saya mau bilang saudara, karena itu Tuhan sudah rancangkan, karena itu Tuhan sediakan, makanya Tuhan mau kita ngalamin kemajuan dalam kehidupan kita untuk mencapai semuanya. Tapi ada banyak bilang begini, Pak Pendeta, saya tahu Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa, saya tahu di depan sana ada yang indah yang sudah Tuhan sediakan, tetapi saya dalam kehidupan saya kok gak maju-maju ya. Kenapa dalam kehidupan saya ngalamin stagnasi, dalam karir saya gak ngalamin kemajuan, dalam bisnis saya gak ngalamin kemajuan, dalam rumah tangga saya tidak ngalamin kemajuan, dalam banyak hal dalam kehidupan saya termasuk iman nggak ngalamin kemajuan. Apa yang menjadi kesalahan? Saya mencatat di sini saudara, seringkali kita nggak ngalamin kemajuan karena ada hal-hal dari diri kita yang akhirnya menarik setiap kita, menghalangi setiap kita saudara untuk mencapai kemajuan dan mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara, ini sebenarnya kembangan dari apa yang saya bagikan di Winter Camp kemarin saudara, tentang what's holding me back. Saudara, kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi penghalang kemajuan dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, penghalang kemajuan. Sama-sama bilang sama saya, penghalang kemajuan.
Amin. Ada 3 hal yang akan saya bagikan buat saudara. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan jadi tahu apa yang menghalangi. Kita bereskan semuanya. Dan akhirnya apa? Bersama dengan Tuhan kita akan melangkah maju. Mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang pertama, apa yang akhirnya bisa jadi penghalang dalam kehidupan setiap kita untuk ngalamin kemajuan? Yang pertama adalah rasa takut yang besar. Sama-sama bilang sama saya, rasa takut. Sama-sama bilang sama saya, rasa takut yang besar. Amin. Kita buka Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. Saudara yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama 3. Ya, hanya dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah apa? Kemanapun engkau. Bagian awal dikatakan apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata teguhkan bahasa aslinya adalah amats, artinya kuat, artinya berani. Sama-sama bilang sama saya hati yang kuat. Sama-sama bilang sama saya hati yang berani. Amin. Ini kisah yang menarik saudara, bahwa pada saat itu saudara ketika bicara tentang bangsa Israel, Tuhan sudah bawa dari tanah perbudakan menuju kepada rancangan indahnya, yaitu apa? Tanah perjanjian saudara. Tanah perjanjian sudah ada di depan mereka. Mereka sudah melihatnya, tetapi mereka dikuasai oleh ketakutan saudara. Dan akhirnya rasa takut itu membuat mereka tidak ngalamin kemajuan saudara. Coba kita buka Bilangan 13 ayat 33. Kita lihat sama-sama saudara. 3, ya. Juga orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka mereka takut karena di depan mereka orang-orangnya adalah orang-orang yang besar, gambaran tentang masalah yang besar, situasi yang menakutkan, dan akhirnya apa saudara? Mereka dikuasai oleh ketakutan yang besar, membuat mereka tidak maju, tidak ngalamin kemajuan dalam kehidupan mereka untuk mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, yang pertama Tuhan mau saudara dan saya jangan sampai ada ketakutan, jangan sampai kita dikuasai ketakutan yang besar, tetapi mari kita punya hati yang kuat, hati yang berani. Sama-sama bilang sama saya, hati yang berani. Amin. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka sangat spesifik dikatakan begini saudara, hanya jadilah kuat dan berani. Yang menarik saudara, kata ini, kalimat ini nggak disebutkan 1 kali saja, nggak disebutkan 2 kali saja, tapi sampai 3 kali. Saya pernah bahas ini saudara, bahwa kaidah penggunaan bahasa Ibrani saudara, kata yang sama, kalimat yang sama, tapi kalau disebutkan lebih daripada 1 kali, secara kualitas akan punya level yang lebih tinggi. Dan ini sampai 3 kali, artinya apa? Sudah di level tertinggi. Kenapa? Karena ketakutan melemahkan kekuatan kita. Ketakutan akhirnya apa saudara? Bisa menyia-nyiakan potensi kita. Ketakutan akhirnya saudara bisa membuat saudara dan saya tidak ngalamin kemajuan dalam kehidupan setiap kita. Pak, tapi kan namanya juga manusia, ada rasa takut. Ya, saya pun pertama kali khotbah di Betos lihat wajah saudara, saya takut saudara. Jemaat Tiberias kalau lihat pendeta baru, saya ingat banget di Balai Sarbini pertama kali saya khotbah di percayaan Bapak Gembala sidang bersama Ibu Gembala. Oh Tuhan Yesus, itu inang-inang Batak lihat saya. Kuretakkan ginjal ini pendeta. Tak pernah kulihat wajahnya. Wajahnya wajah boy band sekali. Sekarang udah om band, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara ada rasa takut? Ya. Tapi pada saat itu saya gak mau biarkan rasa takut menguasai saya. Tetapi saya lawan, atasi saudara. Nelson Mandela bilang begini saudara. Nelson Mandela berkata bahwa saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Orang yang berani bukanlah dia yang tidak pernah merasa takut, tetapi dia yang berhasil apa? Menaklukkannya. Saudara dan saya, rasa takut bisa muncul misalnya dalam bisnis kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, karena sesuatu itu mungkin menakutkan sehingga kita enggan untuk melangkah. Tapi saya mau bilang saudara, jangan biarkan, tetapi atasi, tetapi lawan. Sama-sama bilang sama saya, atasi. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Sama-sama bilang sama saya akan lawan.
Kok kayak familiar ya? Saya mau bilang saudara, bagaimana cara lawannya Pak Pendeta? Jangan lihat masalahmu yang menakutkan itu, jangan lihat tantangan yang menakutkan itu, tetapi pandang Tuhan kita. Karena sebesar apapun yang menyakutkan setiap kita, ketika kita pandang Tuhan, kita sadar Tuhan kita jauh lebih besar dari segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan, saya akan lawan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa akhirnya menjadi penghalang dalam kehidupan setiap kita untuk ngalamin kemajuan? Yang kedua adalah keterikatan pada masa lalu. Sama-sama bilang sama saya masa lalu. Sama-sama bilang sama saya terikat pada masa lalu. Amin. Kita buka saudara Filipi pasal yang ketiga, 13 sampai 14. Sama-sama kita baca. Tiga, iya. Saudara-saudara, aku sendiri apa? Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Selanjutnya dikatakan apa saudara, ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari apa? Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu ini adalah surat dari Paulus, saudara. Rasul Paulus mencatat ini untuk jemaat di Filipi. Dan yang menarik begini saudara, sebelum akhirnya dipakai Tuhan luar biasa, Paulus punya masa lalu yang kelam sebagai seorang penganiaya. Waktu dia masih belum diubahkan, masih dalam namanya Saulus saudara. Kita tahu bersama betapa jahatnya dia, betapa apa yang dia sudah lakukan untuk orang-orang percaya pada masa itu. Tetapi ketika itu dia dipulihkan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, iblis seringkali memang mengingatkan kita tentang masa lalu kita yang buruk, tentang masa lalu kita yang mungkin gak layak, tentang masa lalu kita yang gak berkenan saudara. Tapi belajar dari Paulus, Paulus tidak mau fokus ke sana. Paulus memfokuskan pandangannya kepada masa depan. Saya mau bilang saudara, seringkali ada banyak orang gak bisa maju karena terikat oleh masa lalu. Dia ngerasa dia nggak pantas, dia merasa dia nggak layak, dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melangkah, dan iblis seringkali kasih kita ingatan-ingatan tentang itu. Tapi saya mau bilang saudara, kita nggak bisa ubah masa lalu kita. Seperti apapun di masa lalu kita saudara, kabar baiknya kita punya kesempatan untuk mengukir masa depan. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan selalu ada masa depan indah yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara mengingat gembala sidang kita dalam kisah hidup mereka saudara, mereka dulu bukan orang yang percaya, tapi di dalam Tuhan mereka punya masa depan yang luar biasa. Kalau saya mau evaluasi masa depan saya nggak pantas berdiri di depan saudara jadi orang hamba Tuhan. Kalau saya mau lihat Marcel di masa lalu, saya nggak layak untuk berdiri di depan saudara. Saudara mungkin sering lihat oma-oma, opung-opung, encim-encim yang ada di petak 6 itu. Mereka joget. Nah begitulah saya zaman dulu saudara. Dulu malah kalau mereka sekarang kan saya lihat mereka turun-turun. Nggak cari alkohol, nggak cari aneh-aneh. Carinya bandrek, minyak angin, obat rematik saudara. Maksudnya lebih parah. Tapi kalau Tuhan boleh pakai saya sampai hari ini, karena selalu ada rancangan indah yang Tuhan sediakan. Saya nggak tahu saudara seperti apa di masa lalu, tapi jangan izinkan masa lalu mengikat setiap kita. Mari lepaskan masa lalu. Saya mau bilang saudara, ada hari depan yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Karena balik lagi, keterikatan akan masa lalu mengikat, menghalangi kita untuk maju. Ada beberapa jurnal yang saya coba kumpulkan saudara, dan di sini ditemukan saudara bahwa bicara tentang masa lalu, keterikatan akan masa lalu akan membuat kita kehilangan motivasi saudara, akan menghilangkan kemampuan kita dalam menjadi problem solver. Kemudian keterikatan akan masa lalu akan membuat kita terlena dan akhirnya sulit untuk membuat kita maju melangkah. Keterikatan akan masa lalu akhirnya akan membuat kita ngalamin ketakutan demi ketakutan untuk melangkah kepada sesuatu yang baru. Ada banyak orang karena terikat di masa lalu, dia takut untuk maju melangkah. Karena terikat di masa lalu, aduh aku gak mau lagi bisnis, soalnya di masa lalu aku pernah ditipu, aku di masa lalu pernah gagal. Aduh aku gak berani lagi kerja kantoran, karena di masa lalu di kerja kantoran aku difitnah, jatuh dan lain sebagainya. Aduh aku gak berani memulai hubungan yang baru, sekalipun usiaku sudah injury time, wasit udah mau pret. Karena di masa lalu aku pernah dikecewakan. Paling banyak tuh wanita suka gitu. Tapi bukan yang di sesi ini, sesi yang abis ini. Udah nggak ada ya. Iya kan? Banyak wanita kayak gitu. Karena trauma di masa lalu dan selalu bilang begini,
Nggak mau Pak, semua laki-laki itu sama. Ih, sorry ya. Kalau laki-laki itu semuanya sama, saat itulah saya merasa seperti Agent Kim. Yang ketawa pasti udah nonton. Yang nggak ketawa, nontonnya Brahma Kumbara sih. Saya mau bilang, itu bagus, saudara boleh nonton. Saya nggak dibayar ya, tapi saya mau bilang itu bagus. Saya udah nonton kemarin. Walaupun endingnya, ya gitulah. Tapi ya oke lah. Bagus saudara, iya. Tapi saya curiga Agent Kim itu orang Batak. Iya. Ada adegannya dia Agent Kimnya dia gini. Minjel. Apa dah? Terus dia bilang begini. Namboru. Orang Batak itu. Dia bilang, Namboru saksang. Iya, ada saksang di sana. Kemudian dia bilang begini. Hatop. Iya, endingnya dia bilang begini. Aigo, marjua. Udah pusing pakai kacamata ini. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayo. Apapun masa lalu, even itu sesuatu hal yang baik. Ingat satu pujian yang berkata, masa lalu, biarlah masa lalu. Tenteng. Mbak Inul aja tahu masa lalu, ya udahlah. Mau dia keberhasilan kah, kesuksesan kah, atau trauma kah, atau hal yang buruk kah, udah. Kita bukan hidup di masa lalu saudara. Amin. Kita hidup di masa kini untuk masa depan kita. Makanya dalam kendaraan, kaca spion selalu lebih kecil daripada kaca depan. Shalom para wanita. Di motor kaca spion cuman kecil, betul ya. Saya mau bilang kalau ada wanita naik motor di tempat ini, kaca spion untuk lihat belakang, bukan buat lihat muka sendiri. Saya pernah hampir nabrak orang karena dia ambil kanan gak lihat belakang. Padahal ada spion. Ketika saya perhatikan ternyata spionnya lihat ke wajahnya. Di jalan dia. Jangan ketawa, saya emosi. Saya mau bilang saudara, masa lalu biarlah masa lalu. Ayo maju melangkah. Ada masa depan indah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, move on. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang akhirnya bisa menghalangi kemajuan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, keterikatan pada dosa. Sama-sama bilang, sama saya dosa. Sama-sama bilang, sama saya terikat pada dosa. Amin. Sambil kita buka Yesaya 59 ayat 2. Sambil 5 musik tahun ke depan. Yuk, ayat sama-sama kita baca ayat yang kedua dalam Yesaya 59. 3, iya. Tetapi ialah segala dan yang sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Sekali lagi 3, ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Selanjutnya Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25 sama-sama 3, ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sekali lagi, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat. Sama-sama bilang, sama saya menghambat semua yang baik. Sama-sama bilang, sama saya dosa menghambat kemajuan. Saul awalnya hidup benar, tapi sekali lagi dosa membuat dia stuck, mundur dan hancur. Ada banyak orang sebenarnya saudara. Poin yang pertama tadi kan keberanian. Kalau soal keberanian mantap sekali saudara. Mantap. Apalagi mohon maaf ya, kita di Indonesia karena punya latar belakang suku-suku yang banyak. Ada suku-suku yang menurut keyakinan saya
ada mengalir darah Petrus di dalamnya. Saudara sudah pasti tahu, Ambon, Batak, Manado, Papua, Cim-Cim Glodok, itulah dia. Ini suku-suku yang memang kalau soal keberanian minta ampun. Setan pun lihat mereka ketakutan. Makanya mohon maaf ya kalau suku-suku ini takut setan. Lewat tempat gelap, permisi anak babi mau lewat, malu-maluin. Karena kita nih suku-suku ini, justru iblis yang takut lihat kita. Karena kita mau setan perjanjian lama berbentuk ular sampai setan perjanjian baru berbentuk babi, kita makan semuanya. Iya toh? Iya toh? Saya kemarin ke Manado lagi, diundang sebuah daerah, sebuah desa namanya Desa Tatelu, bersama dengan pejabat daerah itu. Itu diundang setelah acara ada makan bersama. Itu di meja itu 90% ada babinya. Even sayur ada babinya. Pokoknya mulai dari babi sate, dalam berbentuk sate, babi rica, babi kecap, babi bakar, sayur pakai babi. Kolesterol sih enggak, malamnya saya tidur. Iya dong. Jadi anak Tuhan jangan lagi permisi anak babi mau lewat, malu-maluin. Kita anak Tuhan, apalagi ada darah-darah Petrus itu. Iblis lihat kita, dari jauh dia bilang respect. Iya dong. Saudara bisa lihat kan? Ini orang-orang ini makanya jarang kesurupan kan? Iya toh? Ini suku-suku yang jarang kesurupan. Tapi kesurupan itu ada dua. Ada yang memang orang yang ngundang karena dia belajar ilmu. Ada yang tiba-tiba masuk. Si iblis menerobos masuk karena ada celah yang terbuka. Nah ini suku-suku yang jarang iblis masuk gara-gara menerobos. Ya. Saudara misalnya lihat orang Manado lewat hutan daerah Tambun misalnya. Gelap-gelap malam-malam. Jarang tiba-tiba dia. Oh, kiapa ngoni pagoda pangada pasti lesan. Jarang. Orang Ambon tiba-tiba, ingat, ting, jarang. Orang Batak tiba-tiba, butet. Di Parung sih, halo apa bungale butet. Jarang. Damar gulilang, jarang. Ya. Atau cim-cim jalan tempat gelap. Tiba-tiba. Lagi. Encim-cim glodok tiba-tiba jalan tempat gelap. Hausyang. Oh, China Li, Watermingse. Jang Hong. Jarang. Orang iblis aja dimakan. Bahkan di Manado ada falsafah. Sekalipun iblis kalau udah pakai sambal, udah lauk itu saudara. Kalau soal berani ini suku-suku ini memang nggak ada lawan, udah mantap ini. Berani udah luar biasa. Kemudian move on, bisa dia move on mah bisa. Disakiti cuek dia, santai. Mati satu tumbuh 1000 dia. Tapi ketika soal dosa, nah ini. Mohon maaf ya, saya tahu kan saya juga masa lalu saya begitu juga ya. Beraninya luar biasa, tapi saking beraninya, berani juga bikin dosa. Ya, di Manado sampai tagline-nya berhenti coba gate.
Itu artinya stop mabuk-mabukan. Itu Polda bikin. Karena itu, oh Tuhan, udah jadi budaya semua acara mabuk. Di beberapa daerah juga ternyata begitu. Apapun acaranya, orang nikah mabuk, orang ulang tahun mabuk, sampai orang meninggal mabuk. Di samping jenazah dia mabuk, sampai jenazah bilang, gua nggak diajak bros. Bahkan mohon maaf ya, ada yang pulang gereja bisa singgah nongkrong mabuk, jalan nyanyi lagu rohani, bersama Yesus lakukan perkara. Iblis dari pojok sampai kaget, dia bilang, gua aja iblis gak gitu-gitu amat. Iblis sampai bilang, tang tung ting, segeding tang tung ting, Iblis sampai nari semut gara-gara lihat orang macam begitu, saudara. Oh Tuhan. Mohon maaf ya. Tang tung ting. Telat. Ada orang yang dosanya jalan terus. Ya bagaimana bisa ngalamin kemajuan kalau dia nggak mau lepaskan dosanya? Dosa adalah penghalang yang akhirnya saudara dan saya bisa membuat kita gagal untuk maju, saudara. Itu kenapa Del Moldi bilang begini, dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab, atau Alkitab yang akan menjauhkan Anda dari dosa. Anda tidak bisa berjalan maju bersama Tuhan jika satu kaki Anda masih menginjak wilayah musuh. John Owen juga bilang, matikanlah dosa, atau dosa yang akan mematikan kemajuanmu. Tidak ada kompromi netral dalam kehidupan rohani jika Anda tidak bertumbuh maju. Dosa sementara menarik Anda untuk mundur. Saul begitu luar biasa, abad awalnya hebatnya luar biasa. Tapi mohon maaf saudara, karena dosa dia nggak ngalamin kemajuan, malah ngalamin kemunduran bahkan kehancuran. Daud sempat ngalamin stagnasi karena dosa. Even orang yang paling berhikmat seperti Salomo ketika hidup dalam dosa nggak mau lepaskan dosanya, akhirnya endingnya bukan cuma nggak maju, hancur. Sekarang kita mau bilang saudara, hati-hati sama dosa. Gembala sidang kita selalu bilang apa? Jaga hidup, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Karena beliau tahu saking serius itu dosa dalam hidup kita. Apalagi zaman sekarang iblis tuh jual murah dosa tuh mengerikan. Kita mau bikin dosa gampangnya luar biasa. Di mana-mana bisa ada dosa kalau kita nggak jaga hidup dengan benar. Mulai dari handphone sekarang iblis susupin itu saudara, ngeri. Shalom bapak-bapak, shalom para pria. Hati-hati terhadap dosa. Shalom ibu-ibu, shalom para wanita. Kalau suamimu atau pacarmu main padel, ikut. Kalau dia main padel, ikut. Karena zaman sekarang di lapangan padel sudah ada kuntilanak yang buka cabang. Ada banyak kuntilanak ke lapangan padel, bukan olahraga tetapi mencari mangsa. Jadi kalau suamimu bilang, pacarmu bilang, aku mau main padel ya, tunggu aku ikut. Sekalipun dia main padel lantungan di kakinya, jangan lepaskan dia, karena kuntilanak ada di mana-mana. Kemarin ada jemaat bilang, Pak tolong tegur suami saya. Saya tanya kenapa? Dia sering main padel ketemu banyak kuntilanak Pak. Mana kuntilanak pakai roknya mohon maaf pendek-pendek banget. Saya cek bener. Observasi. Ya kita kan sebagai hamba Tuhan konselor harus tahu lapangan.
Saya lihat via TikTok. Suasana lapangan padel. Bener, saya lihat, oh Tuhan, kayak orang kekurangan ban, pada pendek-pendek. Ada yang saking pendeknya segini. Ada yang panjang, tapi belahannya seketek. Makanya Bu, nemenin Bu, ikut Bu. Kecuali kalau suami mau memancing mah nggak apa-apa. Kalau dia mau mancing mah paling kalau nggak ketemu mujair ketemu ular. Ular atau. Tapi balik lagi, orang Batak, Ambon, Papua, cim-cim lodo, ular. Saya halak kita dong. Oh, ular langsung. Langsung. Shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Kalau pasanganmu mau pergi gym, ikut. Karena di tempat fitness juga banyak buaya-buaya six pack. Ya. Yang kalau pasanganmu lagi latihan, tiba-tiba dia datang. Butuh bantuan? Badan sebagus kamu ngapain sih olahraga? Oh iya nggak apa-apa. Oh iya, aku mau buru-buru, aku mau ganti baju, mau toilet, udah mau pergi ya. Toilet sebelah mana ya? Kita punya dua di sini. Ada dua toilet, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan dua-duanya bisa digunakan. Makanya Pak, ikut Pak. Nggak apa-apa kau lantungan di besi, nggak apa-apa Pak, ikut Pak. Iya. Karena sekali lagi dosa ada di mana-mana. Ngeri lah. Sekali lagi saya mau bilang saudara, udahlah hati-hatilah. Ngeri. Kabar buruknya iblis tahu lemahnya kita di mana. Karena singa sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dia jalan berkeliling kan. Dia pantau kita. Dia tahu Pak, dia tahu kita tuh dosanya lemahnya di mana, dia tahu lah. Dia lihat si Ucok nih, lemahnya di judi dia nih. Ya, dia bisa munculkan di handphonemu iklan-iklan. Ayo, kunjungi situs ini. Sekali pasang, sekali main, langsung gacor. Ya. Saya tahu karena di Instagram saya aja, postingan khotbah ada itu. Ayo, komennya juga banyak. Ayo, kunjungi, sekali pasang, langsung gacor. Sekali pasang. Saya lihat, emang bener. Judi. Tahan kita sentuh lah, jangan lah, nggak usah aneh-aneh lah. Iyalah. Oh, iblis lihat nih, si Koko Jason ini lemahnya di kuntilanak, dia taruh itu di mana-mana. Kadang-kadang di gereja bisa ada loh. Saya pikir gereja udah tempat paling aman dari kuntilanak, ada. Ih, saya juga ngeri. Saya pernah ceritakan maju berdua suami istri. Ternyata yang satunya itu kuntilanaknya, itu selingkuhannya. Saya baru tahu setelah saya doakan. Ya saya kan pendeta yang polos. Korea dong, Korea. Itu mah warkop DKI terus. Korea.
Korea apa itu, Re? Yang Korea-Korea yang zaman sekarang gitu. Minjel. Opsone sarangnya. Saking polosnya saya doain itu. Bapak-bapak sama kuntilanaknya. Mana saya doain, Tuhan berkati hubungan mereka. Tuh. Kalau saya tahu kan saya jambak itu berdua. Udah engkong-engkong masih gatel aja. Ayolah, udah. Yuk. Kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Ya kan? Tapi kalau lihat situasinya kayaknya makin dekat memang sama akhir zaman. Itu kenapa yuk berjuanglah. Pak, tapi saya jatuh, Pak. Ya bangkit lagi. Nggak ada orang yang sempurna kok. Even hamba Tuhan juga bisa jatuh. Tapi kabar baiknya balik lagi. Selama nafas masih Tuhan anugerahkan, kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Itu kenapa yuk. Jangan terlena dengan dosa. Berani bayar harga untuk ngalamin kemajuan. Bereskan dosa, lepaskan dirimu dari keterikatan dosa supaya apa? Kau bisa melangkah maju dan mencapai rancangan indah yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, bereskan dosamu, melangkah maju dan raih janji Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yes, yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan mau kita ngalamin kemajuan dan mencapai apa yang sudah Tuhan rancangkan. Oleh sebab itu mari milikilah keberanian. Apapun yang ada di depanmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada segala-galanya. Yang kedua, jangan terikat oleh masa lalu. Masa lalu adalah masa yang telah Tuhan izinkan terlewati dalam kehidupan kita. Tentang hal yang baikkah atau bahkan hal yang burukkah, semuanya itu jadikanlah sebagai perenungan saja, bukan untuk mengikat setiap kita. Karena di depan kita ada hal yang jauh lebih luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Dan yang terakhir,
Jangan ada dosa. Mungkin hari ini kau berkata, saya tahu Pak dosa itu merusak. Saya tahu dosa itu menghalangi saya untuk ngalamin kemajuan. Tapi sampai hari ini saya masih gagal lagi dan gagal lagi. Terus berjuang. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan memampukan setiap kita untuk cakap menanggung segala perkara. Termasuk menanggung segala godaan dosa dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang kau bisa. Berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan. Dan hiduplah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah. Tetapi ku kepada kehendak Tuhan punya. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus malam hari ini. Kami boleh terus percaya dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang sungguh begitu luar biasa. Telah kami dengar menguatkan setiap kami. Dan kami tahu firman-Mu ada kuasa bagi kami yang mau setia dalam kehendak Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang sungguh indah ini kami bersyukur. Dan sebentar kami rindu juga akan berikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberikan persembahan, bahkan yang belum bisa memberikan persembahan. Ada Tuhan yang ajaib, sempurna, boleh memberkati segala keperluan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama kita beri persembahan yang terbaik. Kembali kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast the crown before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all.
Day and night, night and day, that insides arise. Day and night, night and day, that insides arise. Day and night, night and day, let insides arise. Day and night, night and day, let insides arise. Day and night, night and day, let insides arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. Oh, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada malam hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siap roti dan anggur, dan mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suaramu bersama-sama katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan darah Kristus pada malam hari ini. Haleluya. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga, terima kasih buat kuasa darah-Mu sangat luar biasa. Kami percaya hari ini kuasa darah-Mu menyucikan, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan kami semua di tempat ini. Bahkan yang terutama memeteraikan kami bersama keluarga agar tidak sekedar berkumpul di bumi, tapi suatu hari kelak akan kumpul dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang akan diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama mari dengan iman kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak
sakit kanker tumor, tidak ada benjolan apapun, bebas dari kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku. Dimanapun berada melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama, mari dengan iman kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji hari ini hidup yang suci kudus, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga-keluarga yang kudus. Aku tolak perjinan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri, aku tolak perceraian, aku tolak orang ketiga dalam rumah tanggaku. Jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki. Mulutku penuh kuasa, tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Yang ku pegang kerjakan dalam kekudusan pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku, dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga. Akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh, pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku, jantung yang baru sempurna sehat. Tidak serangan jantung, tidak diring, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada cairan, tidak ada penyumbatan, tidak di kateter, tidak stroke, tidak asma, tidak TBC, tidak sinusitis, tidak hepatitis, tidak sakit lambung, tidak tipes, tekanan darah normal, gula darah normal, tidak alergi, tidak demam berdarah dan malaria, tulang-tulang sehat sempurna, tidak teropos, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak ada pengapuran, tidak batu empedu, tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa, sebutkan apapun kerinduan harapanmu hari ini. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami berserah berseru hanya kepadamu. Sembuhkan yang sakit, berkati setiap rumah tangga dipulihkan kembali pada kasih yang semula. Ekonomi mereka dipulihkan. Berkati yang belum punya rumah, berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Yang nganggur dapat pekerjaan, yang bekerja dipromosikan, yang studi dapat juara, dapat beasiswa. Berkati yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Yang rindu punya keturunan, berikan keturunan. Kami percaya Yesus Tuhan kami hidup berkuasa, tidak pernah berubah kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat, bersama-sama dengan iman kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias, kepada Gembala Martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan perjamuan kudus ini tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan perjamuan kudus ini kami mulia bersama keluarga, akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan perjamuan kudus ini kami punya roh majikan, diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karir bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kau rencanakan, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada malam hari, mari sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh beriman apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Angkat kedua tanganmu saudara, pandang Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan percaya. Kami mau katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara yang mau minyak urapan bersama-sama, kita angkat minyak, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Berkuasa muliakan Allah, muliakan manusia. Hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Bahkan kalau yang mati saja dibangkitkan, apalagi sakit penyakit pasti sembuh. Hutang-hutang lunas, bahkan jasad pun yang dimakamkan tetap utuh, fresh seperti mempelai. Janji Tuhan kepada gereja Tiberias, kuasanya tiada taranya. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya. Amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara di akhir zaman terus setia, taat, hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan, percayalah doanya pasti Tuhan kabulkan, katakan amin. Bahkan Tuhan programkan kita hari ini sungguh-sungguh bertobat. Jaga namamu jangan sampai terhapus dari kitab kehidupan di sorga, agar suatu hari kelak Tuhan Yesus datang, kita tidak ada yang tertinggal. Bersama keluarga kumpul di bumi, nanti kumpul di sorga, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari berdoa. Hamba menyerahkan setiap pokok doa ini, apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan berkati setiap bilangan orang benar yang Tuhan bawa ke tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan jamah pulihkan mereka oleh kuasa dari Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya kembali dikuatkan. Janji Tuhan, satu orang bertobat seisi rumahnya pasti diselamatkan. Kami bersama keluarga berkati kami Tuhan, agar ketika Tuhan datang kedua kali jangan sampai ada yang tertinggal. Mampukan kami Tuhan Yesus hidup suci, kudus, benar, hidup dalam pertobatan. Maka hamba pun berdoa berkati siapapun yang melayani Kau Tuhan hari ini, atas mimbar, bawah mimbar, pekerja dewasa muda, semuanya diberkati Tuhan. Berkati dari koordinator di tempat ini, Bapak David Harja bersama keluarga diberkati. Berkati juga Pak Hanjar, berkati Pak Heri, berkati juga Dr. Agustin, diberkati Tuhan. Berkati sebagai worship leader, berkati Saudara Arda, Saudara Alvarado, Saudara Sony, semua diberkati. Berkati para singers, berkati Saudara Novia, Indra, semua diberkati Tuhan. Berkati para pemain musik, berkati Saudara Renaldi bersama keluarga besar, semua para tim, berkati The Joyce, berkati Saudara Dos, semua Gerald, semua diberkati. Berkati tim event Resida, diberkati Pak Aga, berkati Pak Pur, berkati Pak Yudi, Pak Edison, Pak Ruben, Pak Boas, semua diberkati. Para choir diberkati Tuhan. Hamba berdoa berkati rekan hamba yaitu Terry Kuron bersama keluarga besar diberkati. James Joe Elisa bersama anak diberkati Tuhan Yesus. Berkati hamba dan istri, berkati mama papa, orang tua kami, kakak beradik, Lincoln, Livan, semua diberkati. Hamba berdoa berkati keluarga dari Bapak Gunawan, Ibu Weni bersama Albert Oxford, semua diberkati. Hamba berdoa Tuhan, siapapun yang hadir, hamba tidak sebutkan satu persatu, namun hamba percaya nama mereka bersama keluarga seluruhnya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Berkati yaitu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Dari
Karnia Tipariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetap kuat melayani Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, kakak beradik, keluarga besar semua diberkati. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias, murnikan selalu. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah kami atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau terima berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita. Terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saatnya sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Janji Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan programkan hidup kita di bumi seperti di sorga. Bersama keluarga akan kumpul di bumi, kumpul di sorga. Akan punya rumah di bumi, akan punya rumah di sorga. Pesta di ruangan Maha Kudus sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kita percaya bersama-sama dengan iman kita. Katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan serupa Minyak kudus-Mu mengurapi